Hello guys, welcome back to my channel Jospy. Pada video kali ini gue akan kembali lagi dengan pembahasan Karen Overhill yang part ke-7 ya. Tapi sebelum mulai, ada baiknya belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe yang ada di kanan bawah dan juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru seputar channel ini. Yuk, kita mulai. Nah, di video sebelumnya terakhir kali yaitu part 6 ya, gue ngebahas mengenai dokter yang menyarankan Sandy ya dan Sarah untuk menghindari segala macam bahaya dan juga pelecehan seksual ya. Dokter juga menyarankan bagaimana kalau si Sandy ini menghabiskan waktu bersama Miles dan Catherine ya, dan itu juga akan lebih memahami tentang si ibu ya. Dan dokter juga beranggapan bahwa si Sandy ini merupakan salah satu serpihan yang rusak yang harus segera diperbaiki supaya Karen cepat progresnya gitu loh untuk menuju kesembuhan. Oke, nah di video kali ini kita akan bahas lanjutannya ya mengenai Karen Overhill. Nah, kembali si Dr. Richard dari liburan Natal, Dr. Richard menelpon Karen untuk memastikan janji temu ya, dan mengatakan tagihannya nih, billing tagihannya atau utangnya udah numpuk nih. Nah, kemudian si Karen bilang sama si Dr. Richard ya dia berusaha untuk berjanji atau gimana ya, ya mengusahakan lah untuk membayar tagihan tersebut ya. Tapi setelah si Dr. Richard nagih begitu ya seolah-olah si Karen kayak jaga jarak dan terpukul gitu loh ya. Nah, kemudian Dr. Richard sih bersikap sewajarnya lah ya, profesional, intinya ada jasa ya tentu ada tarifnya gitu. Kemudian 2 Januari 1996 ya Dr. Richard menerima telepon dari Karen, tapi yang berbicara di sini sosok N ya. Terus kemudian sosok N ini berkata sama Dr. Richard dia nggak bisa ngelanjutin terapi ya, dan mereka semua sepakat, maksudnya sosok-sosok yang ada di dalam tubuh si Karen ini untuk berhenti. Nah, kemudian Dr. Richard tanya, N ada apa? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi saat terakhir kali kita bicara gitu loh. Terus kemudian si N jawab nggak ada sih sebenarnya, cuman ini ada hubungannya dengan perkataan Dr. Richard. Nah, kemudian Dr. Richard jawab, and sorry aku lupa gitu loh, aku nggak tahu kalau perkataan yang perkataan yang mana gitu yang membuat kalian tuh marah gitu loh, bisa nggak kalian kasih tahu saya gitu. Terus udah gitu si Ian jawab ya ini berhubungan dengan perkataan dokter yang nagih billing itu ya, nagih billing ke Karen gitu masalah keuangan. Terus udah gitu Dr. Richard jawab, maksudmu gara-gara saya meminta Karen untuk membayar tagihan. Terus udah gitu si N jawab lagi ya, pada saat Anda berbicara demikian Anda sedang tidak berbicara dengan Karen tapi dengan Catherine, dan saat itu ada Miles juga yang mendengar dan memberitahu semuanya gitu loh. Terus kemudian Dr. Richard bilang, maafkan aku N ya, saya masih belum ngerti kenapa permintaan saya supaya kalian bayar tagihan malah membuat kalian jadi marah gitu loh. Terus udah gitu si N jawab ya nggak ada yang tahu Karen membayar Anda ya, kecuali si Catherine, kan Catherine yang siapin. Catherine hold on lah 2 orang itu ya hingga Anda memberitahu mereka. Nah, ini ada kaitannya dengan kejadian dulu nih. Jadi para pria itu membayar untuk hubungan intim dengan Karen gitu loh, dan Karen sekarang membayar Anda. Nah, yang terjadi apa ya, Carl ingin menyakiti kami gitu loh. Carl marah gitu. Terus kemudian Dr. Richard bilang ya mungkin sebaiknya saya berbicara dengan Carl N ya, apa kamu keberatan? Terus udah gitu si N jawab ya udah nggak apa-apa silakan aja. Nah, kemudian dalam posisi telepon itu terjadi keheningan sesaat dan kemudian sosok Carl yang bicara ya. Dr. Richard tanya, Carl? Terus Carl menjawab, kenapa Anda harus dibayar dokter? Terus udah gitu Dr. Richard jelasin ke Carl ya, karena saya seorang dokter Carl ya, menolong Karen adalah tugas dan tanggung jawab saya gitu, dan penghasilan saya dapat dari menolong orang ya. Terus si Carl kayak sinis jawabnya ya, dia bilang, oh jadi kami sekedar pekerjaan aja nih buat Anda gitu. Terus udah gitu Dr. Richard jawab lagi, benar memang sebuah pekerjaan, tapi kalian itu jauh lebih penting gitu loh. Memang sulit dipahami gitu, tapi pekerjaanku ini adalah antara Karen dan yang lainnya juga gitu loh, sekaligus bentuk pertolongan gitu ya. Nah, masuk akal nggak bagi kamu gitu loh hal itu bisa dilakukan secara bersama-sama ya. Terus si Carl jawab kayak orang bingung gitu, nggak tahu lah, nggak ngerti maksudnya apa. Nah, kemudian Dr. Richard tanyain lagi gitu, tanya si Carl, nah memang kenapa sih kamu bisa kasih tahu saya nggak, kenapa dengan membayar tagihan itu sama juga dengan sesuatu yang menyakitkan gitu ya, emang
artinya apa sih buat kamu gitu ya. Nah si Carl nangkep ya dengan kejadian yang ini nih, kejadian yang udah lampau ya. Si Carl bilang begini, nah pria-pria itu membayar si Ayah agar si Karen melakukan hubungan intim ataupun juga hal-hal yang berbau pelecehan lah yang mereka mau gitu loh. Terus dokter Richard tanya, memang bagaimana cara kerjanya gitu. Nah si Carl jawab ya, mereka memberikan uang ke Karen ya, dan dan dia memberikan kepada si Ayah ya. Jadi setelah dia diterima sama Karen, Karen kasih si Ayah ya, kemudian si Ayah kasih tahu Karen tarifnya. Nah contohnya misalnya tarif melakukan oral seks itu berapa gitu. Kemudian dokter Richard jawab lagi, oh maksud kau gitu ya, aku ngerti sekarang deh ya. Jadi kalian menyamakan permintaanku untuk dibayar sama juga dengan saya meminta Karen untuk melakukan hubungan yang aneh-aneh itu maksudnya. Nah, dan itu membuat hubungan kita menjadi buruk. Nah, tanya si dokter. Nah, si Karen nangkepnya iya ya. Terus si dokter tanya lagi, dan itu sama juga dengan membuat kamu jadi nggak percaya lagi sama saya gitu. Si Carl jawab lagi dengan sinis, yes tentu gitu. Terus kemudian dokter jelasin sama si Carl ya, Carl saya ini adalah dokter untuk manusia ya, dan sama seperti semua dokter lainnya, orang lain itu membayar saya untuk mendapatkan jasa saya, di mana saya memberikan sesuatu yang mereka butuhkan gitu loh, dalam artian saya ini menolong mereka gitu ya. Itulah situasi antara saya dan Karen, bukan karena ada hubungan yang aneh-aneh lah ya. Dan juga nggak akan ada yang dilukai kok dari kedua belah pihaknya. Ada saya nolongin Karen gitu loh. Terus Karen nanya kayak nggak yakin gitu, nggak percaya. Kamu yakin? Terus si dokter Richard tanya, dokter Richard menjawab ya, saya jamin deh ya, kamu boleh tanya sama Catherine sama Holdon mengenai hal ini gitu loh. Mereka juga nggak keberatan dengan aturan ini. Terus si Carl masih ragu-ragu, dia bilang oke, baik, nanti saya akan tanya Catherine dan Holdon, kita lihat nanti aja gitu. Dan sejak itu selesai ya. Nah kemudian ya bahwa kita lihat bahwa sungguh ironis ya kemarahan si Karen nih, dalam kurung si Carl ya, gara-gara si dokter menemui pasien gitu untuk mendapatkan uang ya. Nah muncul di saat dokter Richard melepas pekerjaan setengah harinya sebagai psikiater akibat perampingan perusahaan gitu loh ya. Nah sayangnya dia dan istrinya juga baru berpisah gitu kan, hubungan dia renggang gara-gara si Karen suka nelfon malam-malam ya, mungkin mengganggu. Akhirnya lama-lama ya itulah jadi ribut, berantem kan ya. Jadi cuman dokter Richard merasa punya tanggung jawab sama si Karen ya. Dia pikir ya proses terapi tetap harus jalan walaupun dia nggak mampu bayar sewa kantor ya. Di saat dia lagi bermasalah sama istrinya, dia pindah gitu, pindah tempat dalam arti pengobatannya dilakukan di apartemen dia. Nah, itu kan bisa secara teknis lah itu solusinya gitu loh. Walaupun si Karen masih beradaptasi sama tempat baru, tapi terapi harus tetap jalan gitu ya. Nah, kemudian Februari 1996 Karen terlambat untuk beberapa menit ya, katanya dia sakit kepala saat bermain bowling pada malam sebelumnya ya, dan selanjutnya dia mendapati dirinya ada di Prudential Building dekat kantornya Dr. Richard ya. Nah Dr. Richard kadang heran juga sama si Karen gitu loh, bagaimana Karen bisa menjalani hari-harinya gitu ya. Apakah dia selalu kehilangan waktu gitu ya. Cuman kalau Karen sih bilangnya ya biasanya sosok dalam diri dia lah yang membawa Karen itu ke tempat yang dituju gitu loh, biasanya bawa ke tempat dokter gitu ya. Terus kemudian setelah Karen udah siap ya, dokter mengatakan ya udah kita mulai aja sesi hipnotisnya ya. Setelah Karen mengambil tempat, duduk di posisi yang rileks dan enak ya, dokter memulai hipnotis, dan nggak lama kemudian sosok Holdon yang muncul ya. Kemudian Holdon cerita sama dokter Richard, Karen sakit saat bermain bowling ya, dan dia sakit ya. Saya bermain dua games untuknya, dan juga saya suka memarkir mobil di Prudential Building. Nah kemudian saya berjalan kemari dan membiarkan Karen muncul kembali. Nah saat si Holdon cerita ini, Holdon cerita dalam kondisi terbatuk-batuk ya, suaranya serak. Terus dokter Richard tanya, Holdon kamu nggak apa-apa ya? Ya saya nggak apa-apa, cuman saya batuk gitu loh, dan kira-kira setengah dari kami juga begitu ya. Saya tidak yakin kenapa sebagian dari kami tidak sakit, dan saya lebih rentan dari yang lain. Nah, kemudian dokter Richard bilang ya, dia kasih support ya, aku harap kamu segera sembuh ya. Nah mungkin ada sosok lain lagi kan mau bicara sama saya gitu.
Kemudian Holden mundur perlahan, ya. Oke, selamat tinggal dokter. Kemudian gak lama kemudian sosok Miles muncul dan Miles berkata sama dokter, saya juga sakit dokter, ya. Sosok yang sakit lebih banyak dan kami nggak pernah sakit bersamaan sebelumnya nih. Ya, jadi Dr. Richard dalam hal ini telah berusaha membuat semua sosok membagikan pengalamannya satu sama lain, ya. Kemudian juga Dr. Richard meminta Miles untuk menghabiskan waktu bersama Anne dan Catherine, ya, untuk membantu meredakan amarah Miles, ya. Dan juga sekarang gejala fisik yang biasa memisahkan mereka juga udah terbagi, ya. Anne banyak melakukan sesuatu bersama Dr. Richard dan juga Catherine menjadi pendengar yang baik, ya, di mana dokter berbicara banyak kepada Catherine untuk menarik informasi sebanyak mungkin. Ya. Kemudian sosok Miles bicara lagi sama dokter nih, ya. Dokter, saya nggak bisa melakukan keinginan saya nih karena mereka terus ngikutin saya sepanjang waktu gitu. Dan Dr. Richard bilang sama Miles, ya saya memahami lah kenapa itu membuat kamu frustasi gitu. Saya juga bisa membayangkan mengapa mereka tidak terus menerus menolong kamu gitu, ya. Dr. Richard tujuannya ngomong begitu supaya si Miles punya empati lah, ya. Intinya bahwa sosok yang lain itu nolong Miles ya kalau mereka sempat aja, jadi nggak bisa full time, ya, hanya sebagian waktu aja gitu. Terus kemudian setelah Miles bicara begitu, si Miles mundur dan sosok Anne yang muncul. Nah, si Anne bicara kepada Dr. Richard, dia bilang, dokter, Miles membuat saya khawatir nih, dia tipe orang yang nggak mau mendengarkan gitu loh. Dan kenapa sih saya mesti keluar bersama-sama Miles? Terus Dr. Richard bilang, Anne, dia itu membutuhkan kamu gitu, kamu harus tolong dia. Terus si Anne jawab lagi, ya saya nggak bisa menerima gitu loh, saya tipe orang yang mau berdiri sendiri dan takut akan kehilangan diri sendiri gitu loh. Terus Dr. Richard bilang, ya saya memahami ya kenapa kamu begitu khawatir ya. Namun saya juga harus memikirkan apa yang terbaik untuk kalian semua. Terus si Anne jawab, ya sekarang gimana nggak ini gitu loh, bagaimana nggak jadi nggak enak ya maksudnya. Saya mau buang air kecil aja, si Miles ngikutin saya gitu, ngikutin dan juga udah gitu nahan lagi. Intinya kan jadi nggak bisa berbarengan gitu. Miles harus mundur terlebih dahulu, kemudian si Anne masuk baru buang air kecil gitu. Terus Dr. Richard bilang, ya ini proses integrasi namanya, memang penuh tantangan dan nggak gampang gitu. Terus si Anne jawab lagi, ya udah gitu juga si Miles membagi saya ingatan waktu dia dikurung ya di dalam peti di rumah duka. Intinya saya nggak mau tahu lah apa yang terjadi pada mereka gitu. Nah, gak lama kemudian sesi selesai ya, saat sesi berikutnya Karen datang ya ketemu dokter dan dia memandang dokter dengan ya senyuman yang nakal lah, yang geli-geli gitulah ya. Terus udah gitu yang datang sosok Karen 2 ya. Karen 2 ngomong sama dokter, saya bukanlah sosok yang Anda kira gitu. Terus udah gitu Dr. Richard tanya, oh emang saya kenal sama kamu? Karen 2 jawab, tentu saja saya kan Karen 2. Terus udah gitu Dr. Richard bilang, memang apa yang membuat kamu mau ketemu saya hari ini gitu. Terus Karen 2 bilang, ya karena ada perubahan dalam sistem tubuh kami gitu loh, dan saya merasa depresi setiap kali melihat ke cermin ya. Terus udah gitu Dr. Richard bilang lagi, ya kan tapi kamu bisa ngamatin juga yang lain muncul. Nah, Karen 2 jawab, ya tentu saja saya bisa muncul kapanpun saya mau gitu loh. Ya, Karen 3 bahkan juga nggak nyadarin gitu loh kapan saya ada gitu. Ya, intinya saya bisa memasukkan suatu ide ke dalam kepalanya Karen 3 gitu. Dan saya nggak pengaruh oleh hal-hal yang bisa mempengaruhi sosok lainnya. Ya, intinya nggak akan berpengaruh banget lah buat saya gitu. Buktinya aja saya juga nggak ikut mengidap ini kan, batuk-batuk tuh, bronkitis ya, dan juga penyakit lainnya lah yang Karen derita gitu loh ya. Saya rasa juga sebaliknya mereka menghilang aja lah dan biarkan aja saya ngambil alih gitu loh. Kemudian Dr. Richard bilang, ya kalau kamu lebih sering muncul, kenapa kamu tidak membagi waktu bersama Karen 3 gitu dan membagi lagi lebih banyak pengetahuan kepadanya gitu ya. Saya pikir Karen 3 dapat memanfaatkan sedikit kecerdasan dan kepercayaan diri kamu gitu. Udah gitu kan kamu juga orangnya ceria, periang gitu ya. Terus Karen 2 jawab, ya kadang-kadang saya bisa melakukannya, tapi saat dia sakit ya saya pergi gitu. Terus Dr. Richard tanya, emang kapan dia mulai sakit ya? Terus Karen 2, saya nggak menderita diabetes dan batuk seperti dia ya. Jadi saat dia sakit saya langsung masuk ya. Tidakkah Anda sependapat? Terus udah gitu Dr. Richard ngerasa tuh Karen 2 kayak ngeledek dia gitu loh
Terus udah gitu dokter Richard bilang sama dia, haruskah saya berbicara dengan Karen 3 dan memberitahu apa yang baru saja kita omongin? Terus Karen 2 jawab, ya terserah Anda, selamat tinggal ya. Nah gak lama kemudian setelah Karen 2 pergi, Karen tersadar dari kondisi relaksasi dan bangun seperti ketakutan. Terus dokter Richard bilang, ya ada sosok lain datang menemuiku, ya satu sosok itu yang pertama Karen 2 yang nantinya akan menghabiskan waktu lebih banyak sama kamu gitu. Terus Karen 3 cuman ya diem dan ngangguk aja ya. Nah kemudian gak lama itu setelah hal tersebut ya sesi udah usai dan Karen 3 bergegas untuk pulang. Jadi Karen 3 ini adalah sosok yang sedang berobat ke dokter Richard karena depresi ya. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu ya dokter Richard menghabiskan waktu terapi dengan Julianne ya. Kemudian dokter Richard juga terkesan dengan sikapnya ya, dia memiliki pesona dan tipenya feminim ya. Julianne ini juga tipikal orang yang cerdas ya. Sama kayak Karen 2, dia lebih periang gitulah. Dan dokter Richard merasa baru pertama kali menemui sosok Karen yang menarik dari sisi personal ya menurut dokter Richard. Kemudian dokter Richard berkata nih sama si Julianne ya, saya merasa nyaman saat berbicara dengan kamu Julianne ya, kamu seorang yang sangat menarik lah. Dia puji-puji nih Julianne. Terus Julianne bilang ya saya suka mempelajari hal-hal baru gitu loh ya, saya memang tipe orang yang tenang dan independen. Kemudian dokter Richard tanya lagi sama Julianne ya, peran apakah yang kamu mainkan untuk Karen dan kapan kamu lahir gitu. Ya Julianne jawab, ya saya lahir untuk pria-pria yang datang kepada Karen ya, kami mengobrol panjang lebar ya, saya harus mengenal dan memikat mereka. Terus dokter Richard tanya, emang apa lagi yang terjadi setelah itu ya. Julianne jawab, ya sosok lain yang keluar untuk berhubungan intim dengan mereka. Nah, terus udah gitu dokter Richard bilang, kenapa emang kamu mau urusan sama mereka ya? Terus udah gitu Julianne jawab lagi ya gimana jika saja mereka mengenal kami, mereka tidak akan mungkin menyakiti kami gitu loh. Dr. Richard memuji lagi, ya itu jawaban yang bagus, ya jawaban yang cukup bijaksana. Kemudian sosok Julianne mundur, ya masuk lagi sosok Jensen, ya. Terus Dr. Richard tanya, Jensen, apa yang membuat kamu maju? Jensen jawab, aku marah, saya lagi marah nih dokter. Dr. Richard tanya, ya saya tahu kamu lagi marah, maksudnya masalahnya ada apa ini yang bikin kamu marah gitu, ya. Terus kemudian Jensen jawab, masalahnya saya udah menghancurkan tembok yang di dalam ya, dan sekarang saya mau melakukan lagi tapi nggak bisa gitu loh. Terus dokter Richard tanya, emang kamu mau membangun tembok itu lagi? Terus udah gitu Jensen jawab, ya saya nggak mau berada di luar sana ya, saya ingin membunuh mereka semua, bahkan saya juga nggak mau keluar gitu. Terus dokter Richard tanya, emang kamu yang membangun tembok itu? Terus kemudian si Jensen jawab, ya selama bertahun-tahun saya membangun tembok itu gitu ya. Setiap terjadi sesuatu, saya membangun tembok dari perasaan dan kenangan. Nah, kemudian Dr. Richard bilang, ya, saya pernah mendengar kamu telah meruntuhkan sebagian tembok itu. Nah, Jensen jawab, ya, saya membangun tembok tembok itu berupa dengan batu besar yang ada di sekeliling saya gitu. Terus begitu Dr. Richard nanya, emang kamu bikin gitu buat apa? Ya, tembok batu besar itu kamu bangun supaya kamu nggak disakitin. Terus si Jensen kayak kaget gitu. Ya, Jensen bilang lagi, saya udah bangun tembok itu selama bertahun-tahun gitu loh, supaya menjaga kami tetap aman, dan sekarang temboknya runtuh. Terus Dr. Richard bilang lagi, ya bisa jadi karena sangat menakutkan untuk kamu gitu loh. Ya jika kamu berpikir yang lain dalam bahaya dan kamu nggak bisa nolong, ya kayak gitu. Ya intinya kamu nggak bisa nolong mereka sebelumnya gitu loh. Nah terus udah gitu Jensen bilang, ya intinya kami nggak bisa bertahan lah kalau nggak ada tembok ya. Terus Dr. Richard berusaha meyakinkan Jensen, intinya kamu nggak lagi dalam bahaya sekarang, bahaya yang kamu pernah alami itu sudah lewat ya. Ya intinya kamu harus percaya sama saya ya, Karen tidak akan lagi disakiti ya, yang lain ingin keluar dari balik tembok ya, keadaan baik-baik aja. Kemudian Jensen setelah mendengar Dr. Richard ngomong itu dia kayak bingung, sedih ya. Tapi Dr. Richard juga melihat sesuatu kelegaan gitu ya. Dr. Richard merasa Jensen butuh waktu untuk mendukung proses integrasi antar sosok ya. Walaupun dia juga belum yakin. Nggak lama kemudian sosok Jensen mundur dan sosok Claire yang masuk. Kemudian Claire ngomong sama Dr. Richard, saya kangen sama kamu nih dokter ya, tapi saya takut. Dr. Richard tanya, emang apa yang bikin kamu takut Claire? Kemudian si Claire bilang ke Dr. Richard, kemarin kami menonton film horor ya,
saya juga ikut nonton. Nah, dokter Richard tanya film apa judulnya. Nah, udah gitu si Claire jawab judulnya Primal Fear ya, Primal Fear ya. Film itu mengingatkan saya sama si pendeta. Terus udah gitu si dokter Richard tanya, emang kamu mau mengingat apa maksudnya gitu loh ya, coba cerita sama saya dong. Nah, terus si Claire cerita nih sama dokter Richard ya. Jadi waktu dulu ya 30 menit sebelum sekolah berakhir, pendeta itu namanya Bapak Moravec ya, nama samaran ya, masuk ke kelas membisikkan sesuatu ke guru ya, kemudian berdiri di depan Karen ya, terus berbisik sama si Karen bahwa Anda harus ketemu saya nanti setelah jam sekolah. Nah, kemudian Karen cuman ya ngangguk. Kemudian setelah jam sekolah usai ya, Karen ke ruangan Bapak Moravec ya. Si ayah dan seorang polisi ya namanya Obsirbert, ini juga nama samaran, ada di sana. Nah, kemudian mereka menunggu si Scott ya, keponakannya Obsirbert ya. Kemudian Scott tiba dan Bapak Moravec membawa Scott dan Karen ke gereja yang terhubung dengan sekolah dan kemudian turun ke basement ya. Si Bert ini membawa koper ya, dan semua orang masuk ke dalam satu ruangan. Nah, kemudian Bert membuka koper, mengeluarkan kamera dari kopernya ya, dan juga dia menyusun peralatan kameranya lah ya, mempersiapkan ya. Nah, kemudian Bapak Moravec mengatakan ya, kalian akan menjadi terkenal, ini mau dibikin jadi model lah ya. Nah, kemudian si Bapak Moravec ini menyuruh Scott membuka baju Karen ya. Dan Scott ini pernah melakukan hal ini sebelumnya gitu ya, dan juga mereka kayak ketakutan berdua ini. Nah, Scott juga pernah ngomong sama si Karen ini ya, intinya setelah nanti dewasa ya, mereka berdua mau merit lah ya. Karen tuh sebenarnya suka sama Scott ya, tapi dia kalau disuruh begini gitu depan orang dia nggak suka gitu. Nah, terus setelah Karen bajunya dibuka sama Scott, dan giliran sebaliknya si Scott ya dibuka sama si Karen ya. Terus kemudian setelah keduanya udah buka baju satu sama lain ya, nah si ayah itu moto mereka berdua ya. Intinya mereka berdua dalam keadaan telanjang lah. Dan kemudian si Bapak Moravec ini nyuruh mereka untuk melakukan pose yang nggak pantas lah ya, pose yang nggak senonoh gitu loh. Nah, setelah si ayah foto, nah gantian si Obsirbert ya, Obsirbert yang melakukan pemotretan. Dan apa namanya ya, pada saat si Obsirbert potret si Karen sambil nangis lah ya. Nah, setelah dipotret ya, si ayah menyuruh si Karen untuk melakukan ya oral sex lah ya ke Scott gitu. Nah, kemudian si Karen kan nggak mau, dia mual ya. Abis itu dipukulin sama si ayah ya. Nah, si Karen juga sama sebenarnya, dia ngerasa si Scott ini gemeter dan ketakutan gitu loh ya. Nah, kemudian Bapak Moravec ngomong ya, untuk inilah Tuhan menciptakan kalian supaya kalian saling mencintai. Kemudian setelah Bapak Moravec berkata demikian ya, si Scott disuruh mencium kemaluannya si Karen gitu. Tapi Scott nggak mau ya. Dan kemudian Bapak Moravec membentak ya, lakukan perintahku gitu. Nah, kemudian Bapak Moravec mengancam ya, kalau kalian nggak lakukan perintahku, iblis akan mencelakakan kalian ya. Dan jika kalian tidak melakukannya, kalian tahu sendiri akibatnya. Kemudian akhirnya si Scott tetap nggak melakukan ya, dia tetap diam aja gitu. Kemudian dia ditarik keluar ya, dan dibawa ke sebuah ruangan lainnya sama si Obsirbert, pamannya gitu. Nah, si Karen ini pernah berada di sana gitu loh ya, di ruangan tersebut, di mana ruangan itu gelap, kosong. Dan juga Bapak Moravec tuh pernah bicara sama Karen ya, intinya kamu terlahir sebagai pendosa. Di waktu ngomong sama Karen juga sama nih, kayak ngomong sama si Scott ya, kamu terlahir sebagai pendosa dan selamanya akan menjadi pendosa. Nah, kemudian setelah di dalam ruangan itu si Scott diceramahin sama Bapak Moravec, bilang ya, renungkan dosa kamu gitu loh. Setelah Bapak Moravec bicara demikian, si Scott dikunci di sana dan dia ya nangis lah, menjerit-jerit ketakutan ya. Dan setelah Scott dikunci ya, Karen tetap dilanjutin, tetap foto-foto pose sendirian ya. Kemudian ya yang ada di sana si Bert, si ayah sama si Bapak Moravec ya memuji Karen, wow, sebagai model yang baik gitu loh. Terus kemudian si Scott ngomong sama si Karen ya, Karen, kamu harus rahasiakan ini semua gitu loh, atau kami bisa masuk penjara nih ya. Nah, peristiwa lain selain foto-foto tadi ya, kadang-kadang selepas pulang sekolah, nah, Bapak Moravec ini memanggil si Karen sama Scott gitu untuk
menyuruh mereka berdua nonton film porno. Habis itu melakukan onani lah, ya. Pada saat si Karen ketakutan, Miles dan kemudian Cal akan muncul sama si Claire. Emang film yang kamu tonton mengingat kamu pada kejadian ini? Nah, kemudian si Claire menjawab, ya aku pikir dia sama persis dengan anak laki itu, tapi ternyata di film itu dia hanya berpura-pura. Terus kemudian dokter Richard bilang sama si Claire, kayaknya nggak begitu deh jalan ceritanya. Terus si Claire ini menanggapi pernyataan dokter Richard dengan berkata, oh jadi dokter berpikir saya berbohong. Terus dokter Richard jawab lagi ke Claire, ya saya sih nggak pernah berpikir demikian ya. Memang kenapa kamu harus berbohong? Terus kemudian si Claire menjawab, ya saya sih tidak mau berbohong, tapi kata mereka, ya kalau saya berbicara nggak akan ada yang mau percaya pada saya gitu loh. Terus udah gitu dokter Richard berkata sama si Claire, ya kamulah sosok yang membutuhkan pertolongan. Karena kenapa? Kamulah yang pertama kali menulis surat untuk saya. Kemudian Claire menjawab, ya saya tahu itu, ya saya juga mau dokter Richard menolong kami gitu loh. Nah, dokter Richard menjawab lagi, ya saya akan melakukan semua yang saya bisa Claire, ya sekarang kalau bisa kamu mundur dan saya akan mempersilahkan sosok lain yang mau berbicara dengan saya. Nah, gak lama kemudian si Claire mundur dan masuklah sosok Miles, ya. Kemudian si Miles berkata sama dokter Richard, ya menurutku film itu sangat hebat. Nah, dan juga ya banyak darah di mana-mana sehingga membuat saya tersentak gitu loh. Terus dokter Richard tanya, memang kenapa dengan darah? Nah, terus si Miles jawab, sebenarnya saya mau melihat Bapak Morefek itu dipotong, ya. Saya selalu ingin melakukan itu kepada Bapak Morefek. Namun saya juga nggak mau membiarkan si Claire yang berdarah-darah. Nah, kemudian dokter Richard nanya, memang kamu membantu si Claire pada saat masa tersebut gitu loh. Ya pada saat masa tersebut terjadi dengan Bapak Morefek. Nah, kemudian si Miles jawab, ya saya tidak pernah melibatkan dia untuk melihat darah gitu loh. Ya, si Bapak Morefek ini pernah menampar si Claire hingga bibirnya terluka. Dan kemudian mereka menyuruh saya, maksudnya si Miles ini, untuk mencium Scott gitu. Ya. Dan kemudian mereka mengambil fotonya. Kemudian dokter Richard nanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang semua itu Miles? Ya. Apa sih yang dilakukan para pria itu sebenarnya? Selain itu juga maksudnya apa gitu loh tujuannya? Terus kemudian si Miles jawab, ya mana saya tahu. Kalau saya pikir sih cuman cari duit aja, cari sensasi gitu loh. Terus kemudian dokter Richard tanya, memang benar mereka ngambil foto kalian cuma untuk uang doang? Terus kemudian Mas jawab lagi, ya kemungkinan besar demikian, dan itu membuat saya sangat marah, ya. Kemudian gak lama setelah Mas berkata demikian, ya sesi selesai dan Mas mundur, akhirnya kembali lagi dengan sosok Karen. Pada sesi terapi selanjutnya, ya sosok Holden muncul dan berbicara dengan dokter Richard. Dia berkata kepada dokter Richard bahwa sakit kepala kami semakin parah aja nih dokter Richard, karena ada terlalu banyak sosok yang muncul gitu loh. Ya munculnya mana bareng-bareng lagi bersamaan, ya itu menurut saya terlalu berlebihan gitu. Ya perbedaan antara Miles, Catherine, dan Anne udah gak kelihatan gitu loh. Sedangkan Claire dan Thea juga udah membaur, tapi ini menyebabkan mereka sakit. Kemudian mendengar perkataan Holden tersebut, ya dokter Richard berpikir, ya ini merupakan masalah besar nih. Nah, dokter Richard berharap pembagian waktu dan integrasi lebih sering dilakukan antara sosok yang berbeda tujuannya. Ya, yang berbeda tujuannya maksudnya adalah supaya nantinya akan meleburkan penghalang di antara mereka gitu. Nah, tapi sekarang Holden memberitahu dokter Richard bahwa Karen nggak tahan menghadapi proses ini. Kemudian dokter Richard menjawab, ya, pernyataan dari Miles tersebut, ya saya juga sebenarnya nggak yakin harus melakukan apa gitu loh untuk menghadapi proses ini. Ya di satu sisi saya ingin memberikan support pada sosok-sosok yang berbeda untuk berintegrasi, tetapi di sisi lain saya juga nggak mau membuat kalian semua merasa tertekan dan sakit gitu. Ya bisa nggak kamu kasih saya solusi apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu loh, supaya hal ini nggak terjadi lagi. Kemudian dokter Holden menjawab dokter Richard, ya saya akan coba memikirkan solusinya dokter. Ya. Kemudian Juli 1996 Karen mendapatkan semakin banyak curahan pikiran dan ingatan dari sosok-sosoknya gitu. Tetapi dia tidak tahan dengan meningkatnya waktu, maksudnya waktu si Karen yang hilang gitu loh. Ya.
Setiap hari terjadi kejutan baru ya. Contohnya misalnya Karen pergi ke acara pernikahan tapi hanya mengenal beberapa orang di sana, dan orang di sana mengenalinya dan memanggil dia dengan nama yang berbeda-beda gitu loh ya, sehingga menyebabkan Karen kehilangan waktu ya. Nah kemudian Karen ya, kenapa bisa begitu ya? Karen kalau nggak kehilangan waktu dia nggak akan kenal siapa yang ditemuin gitu loh. Padahal kan yang ditemuin itu belum tentu sosok Karen, tapi bisa juga sosok yang lain yang ada di dalam diri Karen gitu. Nah, kemudian Karen juga meninggalkan rumah untuk pergi ke supermarket ya. Namun tiba-tiba dia sadar dan terbangun bahwa dia tuh di dalam supermarket itu udah ada 2 jam gitu loh. Ya. Kemudian Karen juga nggak mampu mengingat kejadian apa yang terjadi sebelumnya gitu. Nah, kemudian pada malam harinya saat pertemuan sistem, biasanya itu sosok-sosok dalam diri si Karen ini mengadakan meeting ya untuk mengambil keputusan pada esok harinya ya. Dia diberitahu bahwa salah satu sosoknya mempunyai janji makan siang yang dia nggak bisa tepatin juga gitu, karena si Karen ini nggak tahu gitu. Nah kemudian Karen juga mendapati sebuah pager ya, tiba-tiba udah ada tapi si Karen sendiri nggak inget kapan belinya gitu loh. Dan juga Karen pernah terbangun dan mendapati dirinya udah ada di swalayan ya, di depan kasir yang menantinya membayar baju yang telah dipilih salah satu sosoknya ya. Jadi salah satu sosoknya beli baju tapi si Karen sendiri nggak tahu gitu. Tiba-tiba loh dia kaget udah di depan kasir, udah siap-siap untuk bayar ya. Terus kemudian orang-orang juga marah karena si Karen karena dia tuh nggak dapatin janji gitu loh ya. Padahal tuh yang bikin janji sosok yang ada di dalam diri Karen gitu loh. Nah biasanya sih kejadian tersebut terjadi karena ada bentrok waktu ya. Kemudian Karen juga bersikap angin-anginan ya dalam mendisiplinkan anaknya si James sama si Sarah ya. Meskipun dia baik secara fisik dan sedang menjalani pengobatan untuk gula darahnya yang tinggi ya, saat mengukur kadar glukosanya dia juga mengatakan hasilnya tergantung pada sosok yang sedang muncul gitu loh. Jadi bisa naik turun. Nah kemudian Dr. Richard juga menginformasikan kepada Karen bahwa dia akan berlibur selama 2 pekan ya. Dan sebelum Dr. Richard pergi ya, ada perasaan khawatir untuk meninggalkan Karen, dan juga Dr. Richard menerima memo dari Holden yang isinya adalah sebagai berikut ya. Kepada Dr. Richard dari Holden, perihalnya yaitu kanun untuk integrasi ya. Setelah berpikir cukup lama, saya mendapatkan rencana untuk memulai proses integrasi kami ya. Saya merasa ini adalah satu-satunya kemungkinan yang ada. Ya, saya tidak boleh berbicara keras-keras tentang hal ini hingga Anda mendapat kesempatan untuk membaca gagasan saya yang nantinya dapat mendengar yang saya katakan. Namun mereka tidak dapat membaca pikiran saya atau surat saya. Jika Anda menyetujui panduan berikut, kita akan membicarakannya setelah Anda pulang berlibur. Ya, poin pertama nih ya. Jadi setelah menghipnotis Karen, Anda harus meminta izin untuk memasuki tempat amannya, dan saya yakin dia setuju. Poin kedua ya, Anda harus menjelaskan kepadanya bahwa Anda akan menolongnya dengan menggabungkan semua sosok satu persatu. Nah, poin ketiga, pilihlah salah satu sosok dari luar ruangan ya, dan dalam hal ini saya merasa sosok-sosok ini sudah siap untuk berintegrasi gitu loh. Nah, contohnya misalnya si Thea, Carl, Alice, Sandy, Karen Bu, Julie, Karen 1, Claire, dan sisanya belum siap untuk integrasi saat ini ya. Kemudian Dr. Richard harus memanggil sosok ini untuk masuk dan menjelaskan kepada Karen siapa sosok ini dan juga peranan dia apa dalam kehidupannya Karen. Nah kemudian Dr. Richard harus menjelaskan bahwa si sosok tidak perlu menjadi bagian yang terpisah lagi. Nah poin ke-6 yaitu kemudian Dr. Richard harus meminta sosok ini memasuki raga Karen, dan poin ke-7 integrasi selesai. Nah kemudian setelah Dr. Richard membaca memo dari si Holden ini ya, dia sangat terkesan gitu loh. Nah kemudian Dr. Richard masih bertanya-tanya, bisa nggak prosedur ini berhasil ya. Prosedur Holden ini milik dengan ritual peleburan seperti dalam buku diagnosis or MPD ya. Poin pentingnya di sini adalah melebur perbedaan yang ada pada semua sosok, dan ini merupakan integrasi menyeluruh dalam sekali waktu. Nah kemudian Dr. Richard juga nggak mampu membayangkan efeknya apa yang terjadi karena dia sendiri juga belum pernah coba gitu loh. Nah tapi buat Dr. Richard ya untungnya rencana ini nggak sulit-sulit banget gitu loh, karena dia dapat panduan dari Holden. Dan di satu sisi lagi Holden ini merupakan sosok pemimpin ya. Dr. Richard juga berterima kasih kepada Holden dan akan memulai proses ini setelah kembali liburan ya. Kemudian setelah Dr. Richard pulang dari liburan, Karen dalam kondisi genting karena ibunya terus menuntut ya.
Dan juga Karen juga mendapati jika dia ragu-ragu dalam menghadapi ibunya, ya dia pasti akan kehilangan waktu. Ya, kemudian sosok Sandy muncul yang pada akhirnya menyerah dan menuruti si ibu. Nah, kemudian si Anne merasa bersalah dan menambahkan hukuman. Lalu si Miles ingin membunuh dan mencekik orang-orang. Ya, dia kembali memisahkan diri dari Catherine dan Anne. Ya, serta tidak membagi waktu lagi bersama gitu. Nah, namun kadang merasa aneh juga dia sendirian gitu. Nah, kemudian Catherine gagal mengatur sesuatu yang untuk sosok-sosok ya. Nah, sehingga menyebabkan sosok dalam diri Karen ini terombang-ambing ya, akhirnya jadi krisis gitu loh. Dari satu krisis ke krisis lainnya. Nah, kemudian Karen juga mengeluhkan munculnya sosok-sosok di waktu yang tak terduga ya. Holden mengatakan si Karen ini seperti mayat hidup ya ketika sering mengemudi. Kemudian Dr. Richard memutuskan bahwa secepatnya mereka harus mengintegrasikan sistem supaya Karen tidak hancur berantakan ya. Dan Dr. Richard membicarakan dengan Holden siapa yang sebaiknya diintegrasikan pertama kali. Kemudian si Holden menyarankan sebaiknya Julie yang pertama kali karena dia yang paling tertekan dan gejala-gejala mempengaruhi semua sosok lainnya. Kemudian 1 Agustus 1996 Dr. Richard memegang memo dari Holden ya sambil menunggu Karen datang. Ya, dia ingin berbicara dengan Karen dan mencoba usulan dari Holden. Ya, namun dia khawatir prosedur ini nggak berhasil ya, sehingga harus memulai kembali dari awal ya. Nah, kemudian di saat Dr. Richard masih ragu dengan usulan si Holden ya, jadi kan dia panduannya dari memo si Holden tersebut deh. Ya, Karen muncul tepat waktu gitu loh. Ya, tidak menduga apa yang akan terjadi pada hari itu. Nah, kemudian Dr. Richard bicara sama si Karen, ya, Holden menyarankan untuk memulai proses integrasi sosok-sosok yang ada ke dalam dirimu. Ya, kuharap kita dapat mencoba pertama kali pada hari ini. Bagaimana pendapatmu, Karen? Dan Karen menjawab, ya nggak masalah dokter, ya, tetapi bagaimana mereka bisa memasuki saya? Kemudian Dr. Richard bilang, nah inilah yang saya cemaskan. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Ya. Di sini dokter berkata demikian karena dia belum pernah melakukan hal ini sebelumnya gitu, dan dia juga nggak tahu apa prosedur ini bisa berhasil apa enggak gitu. Ya, penting juga di sini bagi pasien untuk yakin kepada dokter karena itu merupakan bagian dari proses penyembuhan. Ya. Kemudian Dr. Richard ngomong lagi sama si Karen ya, kupikir ini kita harus jalankan melalui perwujudan bayangan dalam sesi hipnotis ya. Kamu akan melihat dirimu dan sosok lain bergabung secara fisik dan kita akan melihat apa yang akan kita lakukan setelah tiba di situasi demikian. Ya, saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Ya, yang bisa saya lakuin lah. Kamu takut apa enggak gitu. Kemudian Karen menjawab, enggak sih dokter, saya nggak takut, saya bersedia mencobanya, tapi saya mengkhawatirkan hal-hal yang tidak kita ketahui, apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Kemudian si dokter Richard jawab lagi, ya, aku rasa kamu akan tetap sama gitu, namun kamu akan tumbuh dengan berbagai perasaan dan ingatan baru. Ya, setiap sosok dalam diri kamu adalah bagian kecil dari diri kamu sendiri gitu. Ingatan dan perasaan yang menjadi milik sosok itu kamu akan miliki. Ya, kamu tidak akan banyak berubah. Ya, Julie akan menjadi sosok pertama yang kita integrasikan. Kupikir sakit kepala dan kakimu akan segera berkurang setelah berintegrasi dengan Julie. Ya, sekarang kamu udah siap apa belum? Kemudian Karen menjawab, oke, saya siap dokter. Nah, kemudian Karen mencari posisi yang tepat untuk relaksasi. Ya. Nah, pada saat posisi ini, ya, Dr. Richard membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memastikan trance-nya Karen ini benar-benar dalam gitu loh. Nah, Dr. Richard juga gugup ya, jantungnya berdebar kencang, tapi dia tidak berusaha menunjukkan ketegangannya gitu. Meskipun belum pernah coba prosedur ini, ya, ini harus tetap dijalankan karena ini merupakan usulan dari Holden melalui Karen, ya, mengintegrasikan sosok-sosok yang berhamburan dalam diri Karen sendiri. Nah, kemudian si Dr. Richard bilang sama si Karen, coba kamu bayangkan diri kamu berada di dalam satu ruangan aman ya, di mana dalam ruang tersebut tempat kamu menyimpan segala macam benda yang membuat kamu nyaman ya. Terus kemudian kamu tengok benda tersebut, tekstur dan warnanya. Nah, saat kamu merasa nyaman, kamu anggukan kepala kamu. Nah, ini posisi Karen udah dalam keadaan relaksasi nih. Kemudian si Karen ngangguk ya kepalanya, dan ya dia lagi masih dalam berimajinasi melayang ya. Terus kemudian Dr. Richard bicara lagi sama Karen ya, bisa nggak kamu mundur dan biarkan Julie berbicara dengan saya? Terus Karen menjawab oke. Nah, kemudian ekspresi wajah Karen menampilkan ekspresi wajah kesakitan dan dia mulai terbatuk-batuk. Nah, kemudian si Dr. Richard tanya, Julie? Nah, terus udah gitu si Julie jawab, ya dokter, ini saya gitu.
Terus dokter Richard bilang lagi sama si Julie, kamu udah dapat itu belum pesan dari Holdon gitu loh, dan kamu udah siap belum diintegrasikan sama si Karen? Kemudian Julie menjawab, ya saya kira sih demikian, tapi saya takut. Dokter Richard cuman menjawab lagi, mencoba meyakinkan, ya saya mengerti ya, cuman menurut saya kamu akan merasa lebih baik setelah kamu bergabung dengan Karen, karena kamu sudah terlalu banyak menderita. Nah kemudian si Julie ini menanggapi hal tersebut dengan mengangguk, tapi kayak dia nahan sesuatu, mau nangis gitu loh. Nah terus dokter Richard tanya lagi sama Julie, kamu pengen saya bilang apa saat nanti saya perkenalkan kamu sama Karen? Nah kemudian Julie jawab, ya bilang aja saya umur 13 tahun, lahir tahun 1970 ya, kalau saya tuh nggak bisa jalan. Nah Karen sendiri demikian atau enggak gitu loh. Nah saya juga nggak bisa jalan waktu saya muncul kemarin. Nah, kemudian si dokter Richard jawab lagi, ya, Karen mungkin ikut merasakan kaki kamu yang sakit, tapi dia akan bisa berjalan. Itulah harapan saya. Terus kemudian ada lagi nggak yang lain yang bisa saya bicara, kasih tahu ke Karen tentang kamu gitu loh. Kemudian si Julie menjawab, ya, saya lahir waktu si kakek melecehkan Karen gitu loh. Nah, saya juga muncul supaya hubungan kakek dan Karen tidak memburuk, ya. Nah, kadang-kadang saya muncul setelah satu orang menyakiti kami gitu loh. Dan juga saya yang selalu masuk rumah sakit sejak Karen berumur 11 tahun ya, saat dia pertama kali kena penyakit pneumonia ya, gara-gara si ayah mencekiknya. Itu saya yang mengambil alih semua rasa sakit di kaki kami saat dicambuki dengan kabel. Ya, kadang-kadang saya memberi rasa sakit ini kepada Karen supaya saya dapat istirahat juga gitu loh. Dan itu membuat kami jadi tuli di rumah sakit selama 2 minggu supaya kami nggak bisa dengar hal-hal tentang suatu hal yang jelek lah ya. Nah orang-orang sih mengira kami tuli gitu loh, atau budak ya, tapi kami hanya mematikan sistem. Dan juga saya membantu saat Konstantin ya itu menyakiti kami gitu loh. Terus dokter Richard nanya lagi, oh jadi karena itu kamu terluka? Iya, tapi si Jensen sih membantu. Sebenarnya kami berempat membantu waktu itu ya, Mas mengambil rasa sakit gara-gara gantungan baju. Terus kemudian dokter Richard tanya lagi, peran apa yang kamu jalanin sekarang? Ya. Terus Julie jawab, ya saya paling sering menjalankan ya saat si Karen lagi sakit gitu. Terus dokter Richard bicara lagi, ya saya akan memberitahukan ke Karen hal ini ya saat nanti saya memperkenalkan kalian sebelum integrasi. Nah kemudian Julie menjawab, oke dokter, dan dia mengangguk ya. Terus kemudian dokter Richard berbicara lagi sama Julie, ya gimana kalau kamu mundur dan membiarkan Karen muncul kembali ya, jangan menjauh dan saya akan segera manggil kamu lagi. Nah kemudian Julie menjawab oke. Ya kemudian lama setelah Julie berkata demikian, ekspresi Karen tampak hampa ya setelah Julie mundur dan kembali lagi ke Karen. Kemudian si dokter ngomong lagi sama Karen nih ya, Karen saya udah berbicara ke Julie dan dia siap berintegrasi ya, harus gak kita lanjutin? Terus Karen menjawab oke, saya siap lanjutkan. Nah kemudian di sini terdengar suara Karen cukup pelan ya, dia seolah-olah berbicara dari tempat yang jauh banget, dia ngomongnya pelan-pelan banget. Nah kemudian dokter Richard ngomong lagi nih sama si Karen, boleh nggak saya masuk ke ruangan mungil tempat aman kamu itu gitu loh ya, saya bisa melewati pintu yang sama dengan kamu ya, apa itu nggak apa-apa? Kemudian Karen mengangguk perlahan ya. Kemudian dokter Richard bicara lagi, kalau begitu lihatlah saya memasuki ruangan mungil kamu dan berdiri di sisinya ya. Kemudian dokter Richard sambil lihat ekspresi si Karen nih ya, dan dia kemudian nanya, kamu lihat saya belum, saya ada di sana nggak gitu. Kemudian Karen mengangguk lagi perlahan ya. Nah kemudian dokter Richard ngomong lagi, saya ingin kamu memandang Julie ya untuk masuk dan bergabung ya, bergabung dengan kita di tempat persembunyian kamu gitu. Nah kemudian kamu ceritain apa yang terjadi ya saat ini gitu. Kemudian si Karen jawab, ya saya melihat seorang gadis muda ya sedang mengulurkan tangan kepadanya ya, dia berambut hitam, masuk perlahan-lahan, dia pincang dan menggunakan kruk. Nah kemudian setelah Karen menyebutkan sosok yang dia lihat tersebut ya, nah, proses integrasi masih berlanjut, akan tetapi ya pembahasannya sampai di sini dulu ya, nanti kita akan sambung lagi di part ke-8 ya. Nah silakan like jika suka dan juga dislike jika tidak suka ya, jangan lupa tulis di kolom komentar, dan sekali lagi silakan subscribe dan juga share untuk membantu channel ini. Kritik dan saran monggo diterima ya. Untuk yang belum nonton dari part 1 sampai part 6 nanti akan ditaruh link di bawah. Oke, see you.